Oke, kemudian Rismond Sianipar. Jadi Roy Suryo, Tiva, dan Rismond Sianipar. Trio kwek-kwek ya. Akhirnya keok dia di UGM. Keok dia. Karena kenapa? UGM kesel banget gitu. Nah, ntar saya terangin kenapa UGM kesel banget ya. Akhirnya ya udah, kalau masih ngotot-ngotot kita ke pengadilan, kata UGM. Wah, Roy Suryo takut. Nah, nanti saya kasih lihat videonya kenapa saya berani bilang Roy Suryo keok. Keok dia. Oke. Makanya jangan di skip kalau nonton video saya. Ini bener-bener menarik banget gitu ya. Ini kayak anti klimaks gitu ya. Tapi nggak peduli. Lu udah nyebarin fitnah, lu siap-siap digugat ya. Jadi dua nih nanti gugatannya. Ada UGM, ada Jokowi. Oke lah. Kita mulai aja ya, langsung ini nggak pakai numpang lewat. Partai Sosmed bilang, kemarin ya, kebencian dan dendam itu energinya lebih besar dan tahan lama dibanding cinta, katanya ya. Mereka bisa bertahun-tahun gigih menuduh ijazah Jokowi palsu meski tanpa bukti. Bahkan ketika pihak yang mengeluarkan ijazah membantah, mereka justru menuduh kampusnya berbohong. Ini menarik nih ya. Malah kampusnya UGM dibilang berbohong. Makanya kesel UGM. Ya udah kita ke pengadilan kalau begitu. Mantap loh. Dua loh dihajar ya. Nah, kemudian Vicky Yosi memberikan bukti yang tak terbantahkan lagi yang bikin mereka keok. Ini dia nih. Dia bilang apa ya? Kita lihat nih ya. Batuk dulu ah. Aduh, enak deh suaranya ya. Batuk nih. Buat Badrun dan Bani Lobet yang ikut bacot hoax ijazah palsu. No lihat sama mata lo yang soek. Kalau capres lo, Ganjar maksudnya ya, menyerahkan kartu anggota Kagama. Keluarga alumni Gajah Mada. Untuk Pak Jokowi, mampus lo. Ya kan? Kagama keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Jadi, kenapa buzzer-buzzer Lobet ikut-ikutan bodoh kayak Denny Siregar? Ya bodoh, udah tahu capres Lobet yang ngasih kartu anggota Kagama keluarga alumni Universitas Gajah Mada. Saya sok-sokan bilang ijazah Jokowi palsu. Nah, ini ada 4 foto nih, kita lihat satu-satu nih ya. Batuk lagi ya. Aduh, seneng gue batuk nih. Ini berita dari 12 September 2017 dari keluarga alumni Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Judulnya, Kartu Anggota Kagama untuk Presiden. Baca ya. Presiden Joko Widodo menerima kartu anggota Kagama yang diserahkan oleh Ketua Umum PP Kagama Ganjar Pranowo. Didampingi Sekjen PP Kagama. Kemudian ya ini namanya AAGN Ari Dwi Payana ya. Penyerahan kartu Kagama tersebut dilakukan usai rapat kabinet terbatas hari Selasa 12 September 2017 di Istana Negara. Ya, di situ dikasih tahu Presiden menerima kartu Kagama. Ya. Jadi capres lu yang kalah aja ngasih kartu anggota Kagama. Lu marah dong sama Ganjar. Ganjar, itu kan skripsinya palsu. Kenapa lu kasih kartu anggota Kagama gitu? Nanya ke PDIP, ya, yang mencalonkan Jokowi jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta, kemudian jadi presiden. Kemudian Ganjar juga kasih kartu anggota Kagama. Lah, capres lu yang kalah aja kasih kartu anggota Kagama. Lu sosokan bilang ijazahnya palsu. Dungu lu dasar pada ya. Aduh, bener-bener deh. Oke, lanjut lagi. Nah, ini nih foto-fotonya. Ini ya, Ganjar memberikan kartunya kepada Pak Jokowi ya. Nah, itu kartunya dipertunjukkan sama Pak Jokowi. Belakangnya ada Puan Maharani, itu ada siapa? Pak Luhut lagi ya. Rasain loh. Nah, dikasih lihat yang jelas lagi kartu anggota Kagamanya oleh Pak Jokowi. Kurang apa ini berita dari tahun 2017? 8 tahun lalu. Rasain lo. Nggak tahu kan? Syukur. Nah,
Ini juga ada fakta menarik. Kan ada Rismond Sianipar yang katanya bekas lulusan UGM juga, yang katanya ahli digital forensik. Terus dia pernah jadi dosen di mana, sekarang nggak tahu jadi dosen lagi nggak, ya nggak tahu lah ya. Dia ngaku ahli digital forensik, sudah pernah saya bahas dulu ya. Dia bilang di tahun itu belum ada font Times New Roman, padahal skripsi saya juga diketiknya pakai font Times New Roman. Dia ngaku bukan ngaku, mengklaim nggak ada di tahun itu. Nah, ini dia nih, kita lihat dulu nih cuitan bagus nih ya dari Femi Kirana Wijaya. Times New Roman itu font yang sudah ada sejak 1931. Dalam media juga digunakan sejak belum ada Microsoft Word. Jadi, nggak ada hubungannya Microsoft Word dengan Times New Roman, karena font itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada Microsoft Word. Nah, dalam desain grafis pun sudah diajarkan font Times New Roman yang ditulis atau gambar tangan sebelum ada Microsoft. Kan si Rismond bilang, di tahun itu Microsoft belum ada Times New Roman. Aduh, gue udah pakai Times New Roman ya. Nah, ini lagi ya, yang pakai teori forensik digital font cuma pakai tahun MS Office berarti terlalu digital minded sampai lupa googling info asal-usul Times New Roman. Nah, kita lihat nih fakta Times New Roman. Ini dia. Times New Roman ya sudah pernah dipakai oleh British newspaper, yaitu yang nama korannya The Times di tahun 1931. Astaga, sudah ada sejak tahun 1930, jauh sebelum Rismond sendiri lahir. Ya, ini adalah font yang populer, ya. Kemudian juga diinstal di kebanyakan personal komputer, ya. Nah, font ini ya dipopulerkan, ditemukan gitulah ya oleh Stanley Morrison, ya, seorang artistic advisor, ya, bla bla bla. Anda lihat tuh, ya, Anda baca sendiri dah, ya. Kecuali Anda nggak ngerti bahasa Inggris. Nah, tanya Rismond ngerti bahasa Inggrisnya. Kalau dia ngerti, baca ini, oke? Digital forensik, wah, rasain deh. Oke, nah ini dia nih. UGM konfirmasi, karena kan digeruduk tuh. Digeruduk lu sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini informasi skripsi bisa diakses publik. Nah, pada kesempatan itu, akhirnya UGM, nih skripsinya, lihat aja. Bahkan ada foto-foto, dikasih lihat. Saya ada lihat berita, cuman saya nggak tampilin di sini ya, nanti terlalu panjang. Dr. Tifa buka-buka tuh foto-foto waktu wisuda Jokowi. Mereka akhirnya sepertinya shock gitu ya. Tapi masih aja alasan. Siapa? Roy Suryo bilang, ini pengetikannya ada yang aneh. Udahlah, nanti kita lihat ya, ini mantepnya. Artinya skripsi aslinya sudah dikasih lihat. Nggak bisa ngomong lagi dia, oke? Tapi memang ijazah asli yang pegang Jokowi kan, bukan universitasnya. Oke. Nah, sini nih. Setelah dikasih lihat skripsinya, masih ngoceh begini-begini, dan di satu berita juga dibilang, bahkan kepala sekolah SMP atau SMA di mana Jokowi dulu sekolah, kan dibilang, jangan-jangan ijazah SMA-nya juga palsu. Ya, sekarang kepala sekolah SMP dan SMA-nya bilang, dia bilang, ini Jokowi pernah sekolah di sekolahan saya. Halo, mau ngomong apa lagi lo? Nah, ini kita lihat nih ya, cuitan Romeo. Setelah dia berdebat di UGM, dan UGM kesel gitu ya, udah kasih lihat skripsi, masih bilang nih ada kejanggalan pengetikan bla 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 begini. Ya udah, kita ke pengadilan aja, kata UGM. Takut dia. Nah, bagaimana ketakutan Roy Suryo ketika ditantang oleh UGM untuk ke pengadilan aja kalau begitu? Nah, kita lihat dulu nih cuitan menarik ya. Romeo bilang, di sini ada video di mana Roy Suryo bilang nggak bisa hadir ke Solo. Padahal rencananya dari Jogja dia mau ke Solo, mau geruduk rumahnya Pak Jokowi. Nah, di UGM Amin Rais yang kebetulan satu grup sama dia nggak muncul. Saya takutnya atau saya curiganya Amin Rais sudah tahu bahwa ijazahnya Jokowi asli, jadi dia nggak mau datang nemenin Roy Suryo. Nah, nanti kita lihat ya, lucu nih ya. Kemudian dia bilang nggak bisa hadir ke Solo hari Kamis, hari ini, ya kan? Nah, padahal udah datang kemarin lah, tapi oke lah.
Lebih baik kita kedepankan silaturahmi, jangan dibawa ke ranah pengadilan. Hahaha, takut dia ya. Roy Panci dasar ya. Nah, kemudian GVM itu ya, siapa? Rocky Antoni mengomentari cuitan Romeo tadi. Dia bilang, saya dukung UGM Yogyakarta melaporkan si Roy Panci sebagai salah satu provokator yang memulai fitnah terhadap Pak Jokowi. Kan dia ngaku menganalisa dengan teknologi canggih, bahkan Abraham Samad pun tanda kutip ketipu, percaya sama Roy Panci yang bukan ahli telematika dia, ya. Kasih tahu aja Pak Chandra yang bilang Roy Suryo bukan pakar telematika. Nah, akhirnya sekarang dia menghadapi ancaman gugatan UGM karena ngotot gitu dalam ini suasananya debat gitu ya di UGM itu menurut berita gitu ya. Nah, biarin aja dia digugat juga sama UGM supaya nemenin si Bambang Tri dan Nur Sugik yang sebelumnya juga dipenjara karena di pengadilan kalah. Dia gugat, dia bilang ijazah Jokowi palsu, nggak bisa membuktikan, mau cabut itu juga nggak bisa, penjara ya. Jadi sudah jelas si Roy Panci ambil jurus melipir kalau ditantang maju ke pengadilan. Nah, kita lihat nih videonya. Apa yang dimaksud dia ambil jurus ngeles, melipir. Nah, ini saksikan videonya ya. Hal-hal itu kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan. Dengar ya videonya ya. Dia bilang saya tidak bisa ke Jakarta karena saya tidak bisa ke Solo, kan mau menggeruduk mau barang-barang nih, karena saya mau pulang ke Jakarta. Mudah-mudahan nanti di rumah Pak Jokowi akan bisa diperlihatkan ijazah aslinya. Wah, nanti kita lihat nih ya. Nah, kemudian dia kaget katanya ya, karena pihak UGM menantang. Ya sudah, kita maju pengadilan aja, karena ngotot dia kan waktu bertemu di UGM. Akhirnya dia bilang, janganlah, kita kan sesama keluarga besar UGM, kenapa harus pengadilan? Takut, kalau lu berani, iya udah. Kan nuduh kampusnya juga bohong. Ya udah sekalian dong, terima dong tantang. Nggak berani. Dan dia pun akhirnya nggak berani ke rumah Jokowi. Iya kan, alasannya mau pulang ke Jakarta. Lucunya Amin Rais yang rumahnya di Jogja juga nggak muncul di UGM. Aduh, rasanya kecelek dia sama Amin Rais. Mungkin, saya duga. Nah, ini masa datangi rumah Jokowi. Karena kan sebelumnya sudah dibilang oleh si Roy ini ya, bahwa dia akan mendatangi rumah Jokowi. Iya nih, ya. Nah, mendatangi rumah Jokowi mau menggeruduk, ya. Rabu kemarin, iya, ya. Dia mau minta bukti ijazah lulus UGM. Saya bingung ini sama kadrun-kadrun ya. Gini loh. Misalnya ada orang menggeruduk rumah saya minta Pak Chandra tunjukkan bukti ijazahnya. Saya curiga Pak Chandra dulu waktu jadi vice president di, ya saya sebut aja lah ya, di Bank Danamon itu pakai ijazah palsu. Menipu. Pak Chandra pernah kerja di Astra itu pakai ijazah palsu. Menipu itu. Pak Chandra pernah kerja di Unilever pakai ijazah palsu. Menipu. Coba tunjukin ijazahnya. Hak lu apa? Bayangin kalau semua pejabat negara ya, presiden, wakil presiden, menteri-menterinya yang ada sama wakilnya katanya ada, dan kepala-kepala badan ada sekitar 100 gitu ya, satu persatu dituduh, digeruduk rumahnya, tunjukin ijazah lu. Apa hak lu? Ini kan norak banget kadrun-kadrun. Iya kan? Iya kan? Sekarang pertanyaannya, kalaupun Pak Jokowi benar pakai ijazah palsu, kalaupun benar nih ya, kok lu nggak salahin PDIP sih yang mencalonkan? Kok lu nggak tanya Ganjar sih yang kasih kartu anggota Kagama? Dungu semuanya kan? Dungu banget nih ya. Oke, nah datang nih masa nih kemarin ya ke rumah Jokowi. Oke. Kemudian kita lihat nih beritanya, katanya masa tim pembela ulama dan aktivis.
masa tim pembela ulama dan aktivis. Memang ulama dan aktivis dirugikan, sehingga harus dibela. Aduh, nggak ngerti saya nih ya. Namanya dibikin keren kali ya. Oke deh. Bakal mendesak Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk menunjukkan ijazah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya. Mendesak, perlihatkan ijazahmu. Astaga, bingung saya sama orang-orang ini ya. Iya, rencana besarnya itu, yaitu minta Jokowi menunjukkan ijazah. Kata perwakilan TPU. Apa ya, Taman Pemakaman Umum kali ya, TPU, TPUA maksudnya, kurang A di sini ya, Roy Suryo, ya. Wah, ternyata Roy Suryo perwakilan TPUA ya, karena sebelumnya dia ke UGM, aturan ke Solo, dia nggak berani, karena kan ditantang sama UGM, keok dia, oke? Jadi Roy mengatakan masa yang akan datang ke rumah Jokowi, yaitu kemarin ya, hari ini maksudnya kemarin, sebagian besar juga ikut hadir saat melakukan aksi di UGM, ya. Ia mengklaim akan ada ratusan orang akan mendatangi rumah Jokowi. Ya datangin 1000 juga nggak apa-apa. Nah sebelumnya kan, nah kita lihat dulu ini nih. Nah ini nih, sebelumnya kan siapa itu? Ada Hercules datang ke rumah Pak Jokowi. Dia bilang, Pak Jokowi, saya dengar-dengar nih ada yang mau geruduk rumah Pak Jokowi. Jangan takut, kalau ada yang geruduk rumah Jokowi, anak buah saya akan sikat, kata Hercules. Itu yang saya baca beritanya. Pak Jokowi santai, udah nggak usah. Jangan gitu, kata Jokowi. Biarin mereka datang, kita kasih nasi bungkus, kita kasih makan. Kan lapar, kata Pak Jokowi. Kocak juga Pak Jokowi. Akhirnya, ini Tifa katanya mencuit. Pak Jokowi takut. Sembunyi di balik ketiak preman. Maksudnya preman saya ngerti lah ya, si Hercules. Padahal Pak Jokowi bilang nggak usah. Kalau mereka datang kita kasih nasi bungkus saja, ya. Kok dibilang takut? Memang Tifa ini, ya udahlah. Nanti juga kena ya. Nah, akhirnya nyatanya Pak Jokowi menerima orang yang memusuhi beliau di rumahnya, ya. Bahkan Pak Jokowi bilang, oke, saya kasih berapa ya, 3 atau 5, saya lupa ya. Yuk masuk, yuk kita bicara di dalam. Itu diterima sama Pak Jokowi. Nah, kemudian dikatakan ini Pak Jokowi tak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya pada mereka. Mereka pun tak punya kewenangan untuk memaksa. Emang kalau lu nggak, misalnya lu dan Mahdi ini dia maksa Jokowi, kalau lu nggak kasih lihat ijazah lu, gua bakar nih rumah lu. Nggak ada haknya. Memang siapa dia ngotot suruh Pak Jokowi buka ijazahnya? Nah, kan dibikin penasaran ya. Kan banyak bebek-bebek tungo gitu ya, yang komen itu. Ya udah gampang, tunjukin aja ijazahnya. Udah berkali-kali dibilang, kalau lu nuduh, lu harus buktikan. Ya, kalau lu cuman koar-koar aja nggak bisa buktikan, lu gugat dong di pengadilan. Lu buktikan ijazahnya palsu. Palsu berarti lu punya pembanding dong asli. Mana aslinya? Lu bisa bilang palsu tapi lu nggak punya aslinya. Nah, itu juga lucu ya. Oke, lanjut ya. Jadi dikatakan Pak Jokowi tak ada kewajiban untuk menunjukkan. Benar, nggak ada kewajiban. Siapa lu mau maksa gua? Kalau gua nggak kasih apa? Mau tembak gua? Kan gitu kan. Dan mereka kan nggak punya wewenang. Tunggu di pengadilan. Kalau you berani bilang saya palsu, gugat dong saya. Malah Pak Jokowi sekarang ngambil keputusan, kalau you nggak berani gugat, saya yang gugat. Karena you fitnah saya. Rasain lu. Sungguh luar biasa. We love you, Pak. Wah, itu lucu juga tuh ya. Oke, nah di sini nih. Romeo bilang. Nah, ini dia. Presiden ke-7 Joko Widodo mengizinkan 3. Tadi kan saya bilang kalau nggak 35. Ternyata 3 perwakilan pendemo ijazah palsu masuk ke rumahnya. Ya, diterima. Tidak diusir. Nggak diusir pakai polisi, tidak diusir pakai Hercules, kagak. Jadi narasi apa lagi yang ingin kalian hembuskan? Kata Romeo. Nah, rasain lo. Nah, di sini di Kompas TV lihat tuh yang demo pakai angkat tangan, siapa ibu-ibu lagi begini tuh. Wah, pakai aduh. Dikatakan tak ada kewenangan mereka untuk atur saya. Ini komentar Pak Jokowi. Iya, nggak ada kewenangan mereka atur saya untuk nunjukin ijazahnya. Kenapa? Kalau saya nggak mau nunjukin, kenapa? Nah, oleh karena itu, Jokowi dikatakan di sini, ogah tunjukkan ijazah asli. Tidak ada kewenangan mereka atur saya. Kalau ngotot, gugat saya aja. Kita ke pengadilan. Malah, Pak Jokowi sudah menggunakan sejumlah pengacara untuk menggugat mereka yang selama ini koar-koar nyebarkan berita bohong bahwa ijazah Jokowi palsu. Rasain. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
Inilah mereka-mereka yang terjebak di dalam aksinya mereka sendiri. Akhirnya mereka harus menelan pil pahit. Jadi, waduh, ini seru nih ya. Sebentar lagi, ya kan, pengacara Pak Jokowi sudah bilang, dia sudah tahu siapa-siapa yang dia akan, malah sudah ada yang dilaporkan ya. Kita tinggal tunggu waktu, mereka satu persatu diperiksa. Saya nggak tahu diperiksa di Polda apa di Barreskrim, saya nggak tahu ya. Dan ini serius. Kemudian UGM pun kesel, ditekan-tekan, dia tantang. Ya udah kalau gitu kita ke pengadilan. Jadi akan, ya mudah-mudahan UGM juga jalankan gugatannya karena dituduh kampusnya berbohong dan segala macam. Yang mana Roy Suryo tadi di videonya takut ya. Kita lihat ya, jangan gitulah, ngapain harus pengadilan? Kita kan silaturahmi. Pret, silaturahmi apa ngancam-ngancam bawa demo? Itu mah bukan silaturahmi, ya. Mau show of force gitu ya, menekan UGM, menekan Jokowi. Itu bukan silaturahmi namanya. Aduh, Roy Suryo masuk penjara lagi nih. Saya khawatir. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan.